Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Profesor Gede Pitana. Mari kita simak bersama. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan di sebelah saya sudah hadir seorang putra Bali yang saat ini berkiprah di internasional dan juga nasional tentunya. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Gede Pitana, Deputi Pemasaran Mancanegara, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Indonesia. Semuanya. Salam wonderful Indonesia. Salam wonderful Indonesia. Segar sekali Pak Pitana. Segar sekali di pagi hari ini. Betul, ya, luar karena biasa. Kita di awal tahun ini Pak. Di awal tahun dengan harapan baru, dengan optimisme baru bahwa kondisi 2017 akan lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Astungkare, mudah-mudahan. Astungkare. Dan harus tetap semangat Pak ya. Enthusiasm, always. Always. Ya. Nah, ini berbicara tentang 2016 sedikit Pak. Kita kilas balik. Bagaimana evaluasi dari Bapak sendiri melihat pariwisata Indonesia secara nasional dan khusus untuk Bali, seperti apa Pak? 2016 memang ditandai dengan berbagai tantangan-tantangan. Seperti kita tahu misalnya 14 Januari ada gangguan keamanan di Jakarta, kemudian ada bencana alam dan seterusnya. Memang banyak tantangannya. Tetapi di balik tantangan itu, dengan usaha keras dari segenap komponen pariwisata, maka target kunjungan wisatawan itu bisa kita capai, di mana sampai dengan bulan November sesuai dengan data BPS, itu kita sudah mendapatkan 10,5 juta wisman. Untuk Bali, beritanya lebih mengembirakan lagi, dari target 4,5 juta tahun 2016 itu sampai dengan bulan November 2016 sudah tercapai 4,5. Jadi pasti ditambah dengan bulan Desember nantinya Bali akan melampaui target dilihat dari segi kunjungan wisatawan mancanegara. Belum lagi kalau kita lihat wisatawan Nusantara, luar biasa pergerakannya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian kemudahan aksesibilitas, adanya LCC, situasi keamanan yang semakin bagus, maka pergerakan wisatawan Nusantara itu luar biasa. Mungkin kita mencapai 262 juta pergerakan tahun 2016 ini. Baik, nah untuk 2017 sendiri seperti apa ini terobosannya atau program-program baru seperti apa Pak? 2017 adalah tahun yang memang challenging bagi kami, tetapi kami sudah menyiasatinya dengan berbagai strategi yang termasuk baru. Strategi yang pertama adalah strategi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang kita sebut dengan gerakan Go Digital. Go Digital ini artinya berbagai aktivitas kita, baik itu promosi, pemasaran, dalam bentuk sales juga, itu kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui platform digital. Seperti misalnya kita kerjasama dengan berbagai search engine di dunia, kita tahu semua. Kemudian kita juga bekerjasama dengan platform-platform yang sudah merupakan agregator untuk mengumpulkan mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan seperti Ctrip misalnya, juga bekerjasama dengan OTA, Online Travel Agencies. Nah, kemudian ada berbagai kegiatan kita lakukan, kita menggunakan konsep O2O. O2O artinya online to offline, offline to online. Jadi antara Go Digital dengan pendekatan konvensional selalu kita sinergikan. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa mundur dari kegiatan Go Digital. Dunia sudah ada pada era digital. Konsumen kita sudah digital. Nah, kita sebagai pemasar harus mengikuti konsumen. Who win the consumer, win the game. Jadi, kalau konsumen itu berubah, kita harus berubah. Data kami menunjukkan bahwa lebih daripada 75% wisatawan merencanakan perjalanannya itu melalui media digital. Mulai dari search kemana akan pergi, itu sudah
dijejali dengan promosi digital. Kemudian ketika merencanakan memilih, dia juga menghubungi travel agencies yang sifatnya digital. Kemudian ketika dia mencari tiket pesawat misalnya, pesennya digital, online. Ketika sampai di destinasi, sampai di Bali, mau makan di malam di mana ya, dia lihat dulu online dan seterusnya. Jadi go digital itu suatu keharusan. Nah, namun demikian, pariwisata adalah sebuah industri yang bukan saja high tech, tetapi dia high touch. Perlu senyuman, perlu sapaan. Nah, disinilah dia dari online go offline. Jadi kita kombinasi seperti itu. Kegiatan-kegiatan offline yang kita lakukan, antara lain kita melakukan kegiatan mengikuti travel exchange atau pasar wisata di luar negeri. ITB Berlin, WTM di London, JATA di Jepang, ATM di Arab, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengajak industri untuk melakukan penjualan langsung keluar yang kita sebut dengan sales mission atau misi penjualan. Sebagai informasi untuk Bali misalnya, tanggal 17 Februari nanti kami akan mengajak atau bekerjasama dengan BPPD Badung akan melakukan sales mission ke Australia di 2 kota. Kemudian bulan Maret nanti kami bekerja lagi dengan BPPD untuk melakukan sales mission ke India. Demikian seterusnya, jadi banyak sekali yang kita lakukan yang sifatnya offline di samping go digital tadi. Ya. Baik, selain go digital, program di 2017 yang baru apa lagi, Pak? Program yang juga kami fokuskan tahun 2017 adalah peningkatan aksesibilitas khususnya udara. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena sekitar 80% wisatawan yang datang ke Indonesia itu melalui udara. Yang melalui laut ada cruise dan ada di perbatasan di Batam dan Bintan. Apalagi untuk Bali, sekitar 93% wisatawan datang itu melalui udara. Sementara itu, seat capacity kita dari luar negeri masih kurang. Oleh karena itu, salah satu program kita adalah meningkatkan seat capacity satu dari originasi yang sudah ke yang sudah, misalnya dari Singapura ke Bali atau dari Cina ke Bali, maupun dari yang belum ke yang belum. Misalnya dari India ke Lombok, dari Cina ke Jogja, dari Cina ke Solo, dari Malaysia ke Lombok, dan seterusnya. Jadi kita berusaha mengembangkan Bali dan di luar Bali, dan salah satu key factorsnya adalah aksesibilitas udara. Itu yang kedua. Kemudian program prioritas kita yang ketiga adalah pengembangan homestay atau rumah wisata. Karena apa? Karena kita lihat ada suatu fenomena belakangan ini, wisatawan kita itu sudah beralih dari mass tourism menuju experience. Mereka masih banyak yang suka hotel berbintang 5 dan seterusnya, tapi banyak juga permintaan untuk betul-betul mengalami genuine local communities, yaitu di desa-desa. Seperti kita lihat, contoh saja di Bali misalnya, setiap hari kita lihat bagaimana banyaknya wisatawan yang mengunjungi desa wisata Penglipuran misalnya. Tetapi di desa wisata Penglipuran belum berkembang rumah wisata tempat orang menginap. Demikian juga desa wisata yang lainnya. Jadi ini potensi yang luar biasa, kekayaan desa kita yang luar biasa, budayanya, alamnya, dan seterusnya. Jadi ini kita jadikan prioritas. Tiga program prioritas itu yang tiga main priority programs. Ya. Baik, itu 2017 akan menjadi suasana baru tentunya Ya. untuk menjaga pariwisata. Nah, untuk Bali sendiri nih, karena Pak Prof Pitana juga kan putra Bali. Kebetulan saya lahir di Bali, besar di Bali, dan mati di Bali juga nanti. Jadi ini kita berbicara tentang Bali. Yeah. Bali kan juga punya potensi kemaritiman. Jadi pariwisata yang nanti mungkin dikaitkan dengan kelautan kita. Yeah. Dan untuk Bali sendiri ada program khusus nggak untuk pemasaran atau sinergi dengan pihak-pihak lain yang diupayakan dari Pak Deputi? Ada beberapa hal yang harus dikembangkan di Bali.
Yang pertama, Bali itu memang terkenal dengan pariwisata budaya. Survei menunjukkan bahwa sekitar 61% orang ke Bali karena motivasi budaya. Budaya sebagai daya tarik utama. Yang kedua adalah karena alam. Nah, di antara alam itu yang sangat menarik adalah bahari. Nah, bahari itu apakah di pantai, di coastal areas, apakah di atas air seperti cruise, kemudian mancing dan sebagainya. Dan ada juga underwater, yaitu melihat keindahan terumbu karang. Seperti orang melihat satu-satunya yang sangat terkenal di dunia di Bali itu diantaranya Mola-Mola di Nusa Penida atau Pantai Tulamben, kapal karam yang luar biasa. Nah, bahari atau wisata maritim ini memang menjadi salah satu prioritas kita yang penting. Untuk itu kami di Kementerian Pariwisata sudah membuat tim percepatan pengembangan pariwisata bahari. Kebetulan salah satu ahli dan tokoh pariwisata bahari sangat concern menjadi ketua tim percepatannya Bapak Dr. Indroyono, mantan Menko Kemaritiman. Jadi banyak sekali program-program yang beliau canangkan termasuk untuk Bali. Dan kita lihat memang Bali itu harus mengembangkan maritim karena kuat sekali. Jangan sampai kita hanya berorientasi ke daratan. Di darat penting, tapi maritim kita juga luar biasa. Kita lihat misalnya bagaimana kita harus mengembangkan cruise untuk ke untuk ke benua. Bagaimana kita harus mengembangkan cruise dari Bali menuju Lombok. Dan itu sudah banyak sekali sekarang terjadi. Dari Bali ke Nusa Penida, dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, marine tourism atau wisata bahari adalah salah satu yang kita fokuskan ke depan. Sebenarnya di Bali ini selain pariwisata budaya, ini akan digarap juga baharinya, potensi bahari. Nah, ini kebanggaan saya sebagai putra Bali karena Bali punya segalanya. Orang mau lihat danau, ada. Mau mendaki gunung, ada. Mau lihat kebudayaan yang unik, ada. Mau lihat tradisi yang indah, ada. Mau diving, ada. Mau snorkeling, ada. Mau surfing, ada. Mau sunset, ada. Mau sunrise, ada. Semuanya ada. Nah, semua yang ada ini harus benar-benar kita kelola dengan baik dan jangan melakukan over eksploitasi. Keberlanjutan Bali, apakah budayanya, alamnya, dan sebagainya harus kita jaga bersama-sama. Oleh karena itulah, maka salah satu program kami di kementerian ini adalah mencoba jangan orang itu semata-mata numplek plek-plek di Bali. Kita kembangkan daerah lain untuk mendistribusikan pariwisata yang kita kenal dengan prioritas 10 destinasi prioritas di luar Bali. Untuk mudahnya ini, nggak benar sih, tapi untuk mudahnya kita sebut Bali baru di luar Bali. Jadi sekali lagi, tujuan kita mengembangkan prioritas 10 destinasi prioritas di luar Bali adalah untuk mempertahankan agar Bali tidak melampaui carrying capacity-nya. Nantinya akan terjadi mekanisme secara otomatis bahwa hanya wisatawan yang berkualitas yang akan ke Bali, sedangkan yang lainnya bisa terdistribusi ke destinasi baru di luar Bali. Jadi kami belajar dari berbagai destinasi di luar Bali, di luar Indonesia maksudnya. Misalnya di Perancis itu kan dari utara ke selatan akan terjadi segregasi secara semi otomatis. Yang kelasnya tinggi di sini nginepnya, yang kelasnya rendah di sini nginepnya, seperti itu. Kita juga sekarang melihat di Bali, yang turis-turis di Bali, yang kelasnya rendah di komplek mana tidurnya, yang kelasnya backpacker di mana itu ada. Nah, ini juga akan terjadi untuk Indonesia. Yang kelas tinggi di Bali, yang kelas rendah mungkin datang ke Bali, transit 2 hari, kemudian terbang ke beyond Bali. Baik, ini sebenarnya berbicara tentang Bali,
ini kompleks sekali karena banyak stakeholder tentunya. Adakah upaya dari Pak Deputi untuk melibatkan stakeholder Bali untuk bersama-sama menyadari Potensi ini menjaga sekaligus menjaga stabilitasnya itu seperti apa Pak? Pertanyaannya saya balik. Apakah kami mengajak stakeholder? Itu kami balik, justru stakeholder lah kami taruh di depan dan kami mendorong dari belakang. Nah, kami menggunakan konsep yang kita sebut dengan industry-led government support. Yang memimpin pergerakan pariwisata ke depan adalah stakeholder kita, khususnya kalangan swasta. Karena mereka lah yang mendatangkan tamu, mereka lah yang ngerti melayani tamu, mereka lah yang paling tahu bagaimana caranya berpromosi di Jepang, berpromosi di Australia, menjual di India dan seterusnya. Nah, kami dari pemerintah memfasilitasi. Oke, kalau kita ingin ke Australia, apa yang perlu kita lakukan? Dukungan apa yang dibutuhkan dari kementerian? Kami support. Oke, kita ingin menjual Indonesia, khususnya Bali misalnya, ke pasar yang baru bergerak, itu India. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di Bali? Kami lakukan. Nah, itulah sebabnya setiap kami melakukan promosi, apakah itu sales mission, apakah itu berpartisipasi dalam travel exchange atau pasar wisata, yang pertama kami lakukan adalah berkonsultasi dengan Pentahelix. Pentahelix itu ABGCM, akademisi. Kami tanya, hasil penelitian UNUR gimana sih? Kemana sih seharusnya kita menjual? Apa yang kita butuhkan? Kemudian B itu businessman, swasta. Jadi kalau misalnya swasta mengatakan nggak usah kita berpromosi ke Peru, nggak usah promosi ke Nicaragua, ya kami juga enggak. Gitu. Kami ikuti businessman, swasta. Yang ketiga, G, government. Dalam hal ini kami diskusi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tahu situasinya, dan pemerintah daerah lah yang mendapatkan manfaat langsung berupa pajak hotel restoran. Kami nggak dapat apa-apa dari pusat. Jadi semuanya jatuhnya ke Pemda kabupaten kota. Itu A, B, G. Kemudian C itu community. Jadi komunitaslah yang kita ajak untuk membangun, untuk mempromosikan, dan untuk menjaga keberlanjutan pariwisata kita termasuk Bali. Nah, yang terakhir itu M. M itu adalah media. Kita tidak bisa mengingkari bahwa bagus dan tidaknya, baik dan buruknya citra bangsa ini tergantung daripada media massa, termasuk juga sosial media. Oleh karena itu kita bersama dengan media, dan saya selalu mengatakan teman-teman media, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemu mencintai Bali. Mari kita tidak henti-hentinya, tidak pernah lelah mencintai Indonesia tercinta. Kalau berita yang disampaikan oleh media ke luar negeri buruk, itu artinya kita nggak cinta Indonesia. Tapi kalau kita bisa membuat berita yang bagus, yang membanggakan negara ini, yang membuat citra bangsa ini naik, maka itu artinya kita mencintai negara tercinta. Jadi idiom lama, bad news it's good news, itu nggak berlaku lagi untuk media zaman sekarang. Jadi harus hati-hati sekali ya. Hati-hati, objektif, transparan, tetapi jangan pernah berhenti mencintai negeri tercinta. Baik, ini masih tentang Bali, Pak Deputi. Kalau kita lihat ini di Bali Selatan kan pertumbuhan pariwisatanya luar biasa, sementara di Bali Timur, Utara itu belum tersentuh. Nah, kira-kira apa yang bisa digalakkan dalam upaya pemerataan kunjungan wisatawan, termasuk juga manfaat yang nanti bisa diterima oleh masyarakat setempat di luar Bali Selatan? Seperti apa, Pak? Ini merupakan permasalahan yang sudah kita bicarakan bertahun-tahun. Nah, salah satu jawabannya adalah dengan membuat growth center di Bali Utara. Growth center itu artinya pusat pertumbuhan. Apakah pusat pertumbuhan yang paling bisa kita lakukan? Yaitu menciptakan aksesibilitas. Apakah aksesibilitas yang paling cepat?
apakah melalui laut, melalui darat, ataukah melalui udara. Ternyata berbagai kajian menunjukkan melalui udara. Oleh karena itu sejak 4 tahun yang lalu sudah diwacanakan pengembangan bandara udara di Bali Utara. Dan ini akan terus dilanjutkan karena memang sudah ada persetujuan dari Menteri Perhubungan. Nah, ketika kita mengembangkan bandara di Bali Utara, maka dampak daripada pengembangan itu kan luar biasa. Kita belajar dari Bali Selatan. Ketika Bandara Ngurah Rai dijadikan bandara internasional pada 1 April 1969, maka kunjungan wisatawan luar biasa. Akibatnya positif, artinya itu daerah-daerah bukannya berkembang di Tuban, tetapi Kuta berkembang. Kemudian Kuta berkembang, sekarang Seminyak berkembang. Seminyak berkembang, Kerobokan berkembang. Ada efek domino perkembangan pariwisata. Hal yang sama juga terjadi di daerah lain. Kita lihat perkembangan pariwisata Lombok sangat lambat 10 tahun yang lalu. Tetapi begitu bandara Bil dibuka, maka kita lihat bagaimana sekarang dinamika pariwisata Lombok. Kebetulan saya baru saja datang dari Lombok, ternyata saya di sana menemukan banyak sekali tamu Korea sudah datang. Korea sudah ke Lombok. Sudah ke Lombok. Dan kami melakukan pelatihan khusus bagaimana menyiapkan produk dan services untuk wisatawan dari Korea Selatan, sekaligus bagaimana kita berpromosi. Jadi kemarin kami kumpul dengan sekitar 70 industri pariwisata di Lombok dan sekitarnya, termasuk di Gili, termasuk datang juga dari Sumbawa. Gitu. Iya, kalau kembali nih ke nasional, di 2019 ditargetkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu 20 juta. Betul. Jumlah yang Ya. besar sekali. Nah, perhatiannya nanti apakah dengan dipenuhinya target 20 juta tersebut secara kuantitas, kalau untuk kualitasnya bagaimana, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan itu memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bahwa 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019 bukan target Kementerian Pariwisata, tetapi target pemerintahan Jokowi. Jadi target presiden artinya target negara. Yang kedua, ketika kita mengatakan 20 juta Wisman, itu kita tidak hanya terpaku pada angka jumlah kedatangan, tetapi yang kita pentingkan juga adalah jumlah devisa yang dihasilkan. Kita harapkan nanti dari 120 million US dollar tahun 2014 menjadi 240 million US dollar tahun 2019. Kemudian jumlah tenaga kerja yang diserap dari 9 juta tahun 2014 menjadi 13 juta tahun 2019. Tambahan lagi 3 juta tenaga kerja terserap. Kemudian dari daya saing kita yang nomor 70 tahun 2014 menjadi nomor 30 tahun 2019. Ada peningkatan daya saing. Demikian juga dari peran terhadap PDB. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya melihat jumlah kepala yang datang, tetapi kualitas menjadi hal yang sangat penting. Ada 3 hal yang kita perhatikan ketika kita membangun pariwisata terkait dengan program ke depan menuju 20 juta wisatawan mancanegara. Yang ketiga itu kita sebut dengan 3S. S yang pertama, kita melihat size. Betul, 20 juta itu harus kita kejar. Malaysia tahun lalu sudah mendapatkan 25 juta. Masa kita 3 tahun lagi nggak dapat 20 juta? Kemudian Thailand tahun lalu sudah mendapatkan hampir 30 juta. Yang lebih kecil dari kita negaranya. Masa 3 tahun lagi kita nggak dapat 20 juta? Ini harus kita jadikan pemacu dan pemicu untuk bekerja lebih giat. S yang kedua adalah spread. Spread itu artinya bagaimana manfaat ekonomi daripada wisatawan itu. Jadi kita mencari 20 juta wisatawan itu juga sangat memperhatikan bagaimana expenditure mereka di sini. Kita tidak ingin orang datang kemudian hanya buang sampah kemudian pergi, enggak. Jadi kualitas ini bisa kita ukur dari berapa
kesempatan kerja yang diciptakan, berapa devisa yang dihasilkan, berapa pengentasan kemiskinan yang bisa dikontribusi, dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga, itu adalah sustainability. Keberlanjutan itu adalah keharusan. Kita tidak mau membangun hanya untuk kepentingan sesaat. Jangan lupa bahwa planet ini, negeri ini, bukanlah warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi yang akan datang, yang harus kita pelihara dengan baik. Nah, growth ini yang terkait dengan sustainability harus benar-benar kita jaga dengan baik. Kita seimbangkan ketiga S tadi itu. Baik, Pak Deputi, ini kembali kita melihat ke belakangnya ada Wonderful Indonesia. Nah, ini progresnya sudah seperti apa ini Pak saat ini? Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia ini sebenarnya sudah kita garap sejak tahun 2008 ketika kita mengadakan Visit Indonesia 2008. Kemudian mengalami perubahan-perubahan dan kita gencar mempromosikan, hasilnya luar biasa. Wonderful Indonesia sudah mendapatkan sekian banyak penghargaan tahun 2016 dari kita mengikuti aktivitas di 22 negara. Luar biasa. Kalau nggak salah 33 penghargaan yang didapatkan dari 22 negara tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat dari World Economic Forum, itu lembaga yang sangat kredibel di dunia, itu posisi branding kita sudah ada pada urutan ke-47 dari 143 negara. Itu luar biasa. Padahal tahun-tahun sebelumnya kita ada di atas 100 ranking Naik kita. ke 47. Naik menjadi 47. Itu luar biasa. Dan itu tentu sekali lagi bukan semata-mata hasil usaha kami di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, melainkan juga akibat kerja keras daripada Pentahelix ABGCM yang saya sebutkan tadi. Jadi pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang sudah begitu mencintai pariwisata dan bekerja bersama-sama memajukan pariwisata yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri. Baik, ini terakhir ini Pak Deputi. Jadi Bapak ditugaskan sebagai Deputi Pemasaran Mancanegara. Itu tugasnya luar biasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan yang disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui ini jalannya pariwisata ke depan 2017 dan seterusnya ini seperti apa? Silakan. Saya mengajak kepada masyarakat Bali untuk betul-betul meyakini bahwa pariwisata memang merupakan tulang punggung ekonomi Bali. Bali, sekali lagi saya katakan, tidak mempunyai sumber daya alam seperti pertambangan, minyak, dan sebagainya. Tidak juga mempunyai sumber daya hutan seperti saudara kita di Papua, saudara kita di Kalimantan. Sehingga satu-satunya yang bisa kita andalkan ke depan adalah pariwisata. Dan ini sudah menunjukkan bukti yang luar biasa. Kalau kita lihat tingkat kemiskinan di Bali dibandingkan daerah lain, tingkat pengangguran di Bali dibandingkan daerah lain, income per kapita di Bali dibandingkan daerah lain, dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Namun demikian, memang masih ada berbagai permasalahan. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pariwisata, mari kita duduk bareng, kita diskusikan, dan kita cari solusinya. Kita jangan hanya berhenti pada permasalahan, tapi kita melangkah ke depan mencari solusi bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dunia sudah berubah ke online, digital. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan teman-teman di Bali, terutama kalangan industri, mari kita melangkah ke depan untuk bersama-sama berubah dengan dunia yang berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal oleh teman-teman kita di daerah lain, terutama pesaing-pesaing kita di dunia internasional. Jangan lupa, industri pariwisata adalah industri global yang persaingannya bukan saja antara Bali dengan Lombok, Bali dengan Sumbawa, Bali dengan Jogja, tapi Bali dengan Maldives, Bali dengan Singapura, Bali dengan Thailand, dan seterusnya. Jadi mari kita bangun bersama-sama, dan saya yakin orang Bali mempunyai sense budaya dan sense pariwisata yang bisa disatukan kedua-duanya.
Baik pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara eksklusif kita Sama Bapak Profesor Dr. I Gedepitana, Deputi di Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Saya Jero Cemiwi undur diri. Salam Indonesia.